Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma sya'nuhu, khalaqa khalqa li hikmah wa ta'alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnah ما جرت به في أقداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum faman wajada khaira, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, faman wajada khaira ay faman ra'a nafsahu taf'alu ma yata'allaqu bihi al-madh ajila wa thawab ajila. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin, imam, muadzin dan pengurus Yayasan Masjid Al-Muttaqin, wabil khusus kepada Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jamaah yang hadir, yang saya muliakan, yang saya hormati. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, faman wajada khaira ay faman ra'a nafsahu taf'alu ma yata'allaqu bihi al-madh ajila wa thawabu ajila. Siapa orang yang mendapati suatu kebaikan, yaitu dia melihat dirinya melakukan suatu kebaikan, baik itu di dunia maupun kebaikan itu berefek manfaatnya sampai di akhirat, disebut ajil. Ajil artinya dunia, ajil akhirat. Nabi mendidik kita, mentarbiyah kita, kalau kita mampu melakukan satu amal baik atau kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka jangan menilai itu dari diri kita, tapi kita melihat itu sebagai bentuk
kasih sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah mudahkan kita melakukan kebaikan itu. Kalau kita menilai semua kebaikan karena sebab berasal dari diri kita, Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Orang yang mengandalkan amal, dia punya indikator, dia punya tanda. Ketika melakukan kesalahan, dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu sebab karena dia beramal dan mengandalkan amal itu sendiri. Kita dididik melakukan amal soleh, itu perintah yang wajib. Namun diajarkan kepada kita, jangan kita letakkan di dalam hati kita bahwa kita yang melakukan amal soleh itu, dan amal soleh itu menjadi i'timad kita, andalan kita, tanpa kita melibatkan Allah di situ. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, bahkan kita bisa hadir di majlis ilmu ini, itu karena Allah yang gerakkan kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Nah, ini pendidikan luar biasa agar terhindar dari penyakit yang disebut bangga diri. Orang yang bangga terhadap dirinya dan nanti memunculkan sifat sombong, itu dia ketika beramal yang dia andalkan amalnya. Dia melihat dirinya. Kalau dia melihat bahwa semua itu dari Allah, tidak mungkin dia bangga. Tidak mungkin dia sombong. Itulah hikmah Nabi katakan, faman wajada khaira falyahmadillah. Kalau kau dapati dirimu berbuat baik, bersyukur kepada Allah. Bukan untuk bangga, bukan merasa hebat, bukan merasa sombong. Ini penyakit ini Imam Ghazali mengatakan penyakit yang kronis, bangga diri. Bahkan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menulis kitab Ihya, ada bab khusus diberikan judul bab muhlikat, yang artinya bab yang membahas hal-hal yang membinasakan diri kita. Di situ dinukil satu riwayat, salasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, fahuwa syuhun muta', kikir yang ditaati. Di dalam diri seorang mukmin tidak mungkin ada sifat ini. Khaslatani la yajtami'u fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. 2 sifat yang tidak mungkin ada di dalam diri seorang mukmin, yaitu kikir dan perangai yang buruk. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan diri kita yang kedua adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Semua bisikan yang ada di dalam diri kita mengajak kepada kejahatan, kita mengaminkan itu, kita menerima itu. Semua dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita yang memerintahkan kepada hal yang sia-sia, hal yang tidak baik, hal yang dimana Allah melarang itu dia langgar, kita taati. Ini adalah manusia yang akan celaka. Hawan muttaba'. Sebab itulah salah satu tokoh sufi besar bahkan diberikan julukan Sultanul Arifin, sultannya orang-orang yang mengenal Allah, bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah menyatakan,
uridu an la urid. Saya ingin untuk tidak ingin. Apa maksud ucapan beliau saya ingin untuk tidak ingin? Bahwa ketika ada keinginan di dalam jiwa kita yang dihembuskan oleh nafsu, oleh hawa dan nafsu, tidak semua itu kita harus turutin. Dan banyaknya keinginan itu sumbernya dari hawa nafsu. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, saya ingin untuk tidak ingin. Mentarbiyah, meriyadhah nafsunya. Semua nafsunya dilawan. Nafsunya ingin begini, dia tidak mau ingin itu. Ini membinasakan. Yang ketiga yang membinasakan, i'jabul mar'i binafsih. Seseorang bangga terhadap dirinya. Hal ini juga membinasakan. Kalau kita membaca Al-Quran, sudah ada contoh konkret. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi diambil pelajaran. Bukan sekedar dibaca, tapi diamalkan. Bukan hanya dibaca, tapi diterapkan dalam hidup. Ada pelajaran berharga di dalam Al-Quran. Ada sosok makhluk bernama Iblis dalam Al-Quran. Ada sosok makhluk bernama Fir'aun. Ada sosok manusia makhluk bernama Qarun. Iblis menjadi musuhnya Allah dan menjadi musuhnya seluruh manusia. Innahu aduwwun mubin. Dalam bahasa Al-Quran, dia adalah musuh yang nyata. Sebab satu penyakit, selain penyakit sombong. Kalau sombong jelas, Iblis punya karakter makhluk yang sombong. Awalu man qas iblis, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Awal makhluk yang membanding-bandingkan sesuatu dengan dirinya itu iblis. Yang mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya Allah dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Dia membandingkan Nabi Adam alaihissalam dengan dirinya. Nah ini penyakit, jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun. Awal penyakit iblis karena membandingkan sesuatu terhadap dirinya, membandingkan Nabi Adam dengan dirinya. Maka disebutkan dalam kitab Nurul Absar, Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhabnya punya hukum kias dan mazhab-mazhab lainnya. Dikritik oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa yang pertama kali mengkias-kias itu adalah iblis. Sampai metodologi kias itu dikritik oleh Imam Ja'far Shadiq, khawatir masuk kepada metodenya iblis yang suka membanding-bandingkan sesuatu. Padahal itu hanya manhaj. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, saya hanya membandingkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Saya kembalikan kiasnya kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian diizinkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq untuk melakukan hukum yang disebut kias. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah ceritakan dia punya sifat sombong. Sombong, tidak mau taat kepada Allah, itu sudah sombong. Tapi penyakit yang lainnya, apa penyebab dia sombong? Jadi orang itu naik ke level sombong, dia masuk dulu level bawah, bangga diri dulu, baru sombong. Orang itu tidak langsung naik ke level sombong. Dia harus melewati fase i'jabul mar'i binafsihi. Dia bangga dulu terhadap dirinya. Makanya kalau kita lihat Allah ceritakan iblis dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafah, itu iblis punya kelebihan, ahli ibadah.
Tidak ada tempat di bumi ini melainkan sudah ada bekas sujudnya kepada Allah. Ahli ilmu, beliau kuasai ilmu, bahkan bergaul dengan malaikat, bahkan bisa berdialog dengan Allah. Itu iblis punya kemuliaan. Dalam Al-Quran kan meminta umur dipanjangkan. Itu berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kelebihan-kelebihan inilah yang membuat dia bangga terhadap dirinya, dan puncaknya menjadi sombong, mutakabbir. Apa yang dia sombongkan? Ilmu. Saya ahli ilmu, saya lebih pintar dari Adam. Naik lagi ke level kedua, sudah masuk ke wilayah membandingkan unsur penciptaan. Dia dari tanah, saya dari api. Nah, inilah penyakit yang disebabkan beramal dan mengandalkan amal, bukan beramal mengandalkan Allah. Hancur iblis. Ada yang kedua, Fir'aun. Apa yang dia banggakan? Apa yang dia andalkan? Jabatan. Dia berpegang kepada jabatan. Dia mengandalkan jabatannya. Dia lupa pada jabatan itu pemberian dari Allah. Ada konsekuensinya. Tu'ti mulka man tasha. Kau berikan kerajaan kepada siapapun yang kau kehendaki. Kekuasaan, jabatan, semuanya milik Allah. Kita tidak memiliki apapun sebenarnya. Semua yang ada ini milik Allah, termasuk diri kita, termasuk ruh kita, termasuk ilmu kita, termasuk jabatan kita, termasuk kekayaan kita, termasuk nafas kita. Semua milik Allah alal itlaq, secara mutlak. Ketika Fir'aun mengandalkan jabatannya, jadilah Fir'aun, lupa diri. Abraham Lincoln, salah satu tokoh Presiden Amerika yang keberapa? 16 kalau tidak salah. Dia katakan, kalau kau ingin mengetahui karakter asli seseorang, kau berikan dia jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Orang yang sudah mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, maka karakter aslinya akan terlihat. Siapa dia? Apakah dia Nabi Sulaiman ataukah dia Fir'aun? Ada yang diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, diberikan jabatan, bahkan diberikan ilmu, bahkan diberikan kenabian. Nabi Sulaiman alaihissalam, ada semua di tangan beliau. Ternyata diuji dengan 5 ini, beliau tetap hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah, karena sebab beliau tidak mengandalkan amal, tidak mengandalkan ilmu, tidak mengandalkan jabatan. Yang menjadi landasan pegangannya, andalannya adalah Allah. Al-i'timad ala Allah. Jadi pengaruhnya sangat besar. Ada sosok ketiga, mengandalkan kekayaan. Korun. Ketika kekayaan yang ia peroleh, dia merasa darinya, usahanya, dan dia merasa kekayaan ini adalah sesuatu yang bisa dia andalkan. Jadilah korup. Maka di sini Nabi katakan, kalau dapati kebaikan, cepat-cepat ingat ini dari Allah. Sehingga penyakit ini tidak akan ada dalam hati kita. Terhapus. Faman wajada khaira falyahmadillah. Maka siapa yang mendapati kebaikan, hendaklah
dia memuji Allah. Semuanya dari Allah. Fayuthni alaihi bi khairin. Kita melakukan kebaikan, yang pertama kali yang harus kita lakukan, terima kasih kepada Allah. Antum bisa dipilih hadir dengan masing-masing memiliki kesibukan, tapi Allah mudahkan langkah kaki antum, bisa injak ini masjid, bisa duduk di sini, sabar mendengar kajian ilmu dari maghrib sampai isya. Laula Allah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa kumpul di sini. Maka kalimat pertama adalah terima kasih, asyukru lillah. Orang yang terima kasih kepada Allah itu harus 3. Gak cukup 1, 3. 3 ini terpenuhi baru disebut syukur. Yang pertama, at-talaffuz bil lisan, harus diucapkan dengan lidah, terima kasih ya Allah, atau alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yang kedua, al-i'tiraf bil janan, dalam hati dia mengakui semua ini nikmatnya Allah, bukan datangnya dari dia, tapi datangnya dari Allah, dari kasih sayangnya Allah, dari taufiknya Allah, dari petunjuknya Allah. Dia tidak pernah melihat dirinya. Yang ketiga, nikmat ini harus dibuktikan dengan amal, dengan amal baik. 3 ini terpenuhi, maka disebut asyukru, terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud bingung cara bersyukur kepada Allah seperti apa caranya. Karena beliau tahu syukur itu juga pemberian Allah. Kita bisa mengatakan alhamdulillah, itu Allah yang berikan, kita izin untuk mengucapkan alhamdulillah. Kita mengakui nikmat semuanya dari Allah. Allah yang gerakkan hati kita mengakui semua nikmat itu dari Allah. Bingung Nabi Daud. Beramal soleh juga dari Allah. Maka Nabi Daud bermunajat, ya Rabbi, kaifa ashkuruk? Wahai Allah, bagaimana cara aku berterima kasih kepadamu? Fa inna syukra ni'matun minka alayya. Karena ucapan terima kasih atau rasa syukur itu pun nikmat yang kau berikan kepadaku. Coba lihat bagaimana Nabi Daud memahami hakikat. Saya mengatakan terima kasih Allah, alhamdulillah. Saya mengakui dalam hati saya semua nikmat dari Allah. Saya gunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah. Itu semua pemberian Allah. Terus bagaimana cara bersyukur kepadamu? Sedangkan syukur itu pun adalah nikmat yang kau berikan padaku. Maka Allah Ta'ala menjawab, Al-an syakartani ya Daud. Saat ini juga engkau telah bersyukur kepadaku. Apa maksudnya? Kita mengakui dalam hati kita bahwa semuanya nikmat itu pemberian Allah kepada kita, dan kita tidak melihat diri kita memiliki andil apapun di dalam melakukan sesuatu. Dalam bab tasawuf ya, bab akidah beda lagi. Maka di saat itulah Allah Ta'ala mengatakan, itulah syukur kepadaku. Kita mengakui, kita ucapkan, dan kita buktikan dengan amal. Itulah disebut dengan asyukru. Waqad qil inna syukra 'ala ni'ami yahfazuha 'aniz zawal. Rasa syukur ini bisa hilang. Kita diberikan Allah nikmat. Nikmat-nikmat ini bisa hilang. Dengan apa? Para ulama mengatakan innal ma'asi tuzilun ni'ama. Kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan. Apa maksudnya? Nah, orang yang melakukan sholat, orang yang membaca Al-Quran,
orang yang melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, ketaatan kepada Allah, tapi dosa di dalam dirinya masih ada, belum diistighfarkan, belum dimohon ampunkan kepada Allah, maka kenikmatan khusyuk dalam solat tidak akan dia dapati. Kenikmatan membaca Al-Quran tidak akan dia dapati. Pahala tetap karena dia baca Al-Quran, tapi nikmatnya itu tidak dapat. Karena maksiat menghalangi itu, menjadi hijab antara dia dengan Allah. Ini harus dirobohkan dulu. Dengan apa? Dengan taubat, wal istighfar, wan nadamah. Taubat, istighfar, menyesal, dan menghilangkan semua maksiat itu di dalam dirinya. Nah, ini akan dapat nikmat. Nikmat ketika zikir. Orang yang zikir dalam keadaan banyak dosa, dalam keadaan hatinya kotor, memang dengan zikir akan mengikis itu. Tapi kenikmatannya akan berbeda dengan orang yang berzikir dalam keadaan bersih, dalam keadaan menyesal atas dosa, dalam keadaan memohon ampun kepada Allah, dalam keadaan suci bersih hatinya. Itu setiap zikir itu punya athar, punya efek yang sangat besar di dalam jiwanya. Kadang-kadang sampai meneteskan air mata, kadang-kadang sampai ludahnya itu terasa manis, kadang-kadang merasa wujudnya tidak di dunia. Nah, itu yang dilakukan oleh para aulia, para solehin. Antum lihat bagaimana mereka ada yang zikir, membaca Al-Quran, liurnya berubah menjadi madu. Itu bukan hal yang dikarang-karang. Karena kenikmatan ketika membaca Al-Quran dan dalam keadaan bersih, kelezatan itu akan muncul. Orang yang sholat, kita lihat ada beberapa aulia sholat, bacaannya itu secara tajwid memang tidak enak. Tajwidnya tidak seperti qori, bahkan dianggap tidak fasih. Tar dulu, jangan suuzon. Mungkin yang sholat ini sudah tenggelam dengan kenikmatan, sehingga khusyuknya sudah bukan ke huruf, khusyuknya sudah bukan ke tajwid. Dia tenggelam dalam sholatnya. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Dengan tazkiyah. Dalam bahasa Al-Quran disebut tazkiyah. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fid dhalalin mubin. Nabi bawa apa? Yuzakkihim, mensucikan kalian. Suci, setelah itu mengajarkan Al-Quran, setelah itu mengajarkan As-Sunnah. Al-Hikmah ay As-Sunnah. Kenapa suci terlebih dahulu? Karena untuk bisa merasakan kenikmatan Al-Quran di saat membacanya, dan untuk bisa merasakan kenikmatan membaca hadis Nabi dan mengamalkan semua perintah Nabi Muhammad, ini bisa kita rasakan jika sudah yuzaki, dia sucikan kalian. Makanya suci terlebih dahulu, ajar Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya apa? Taubat dulu, bersihkan dulu, istighfarkan dulu. Sudah bersih, baru masuk kepada Al-Quran, masuk kepada As-Sunnah. Ini caranya para sufi seperti itu. Yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Antum dapati setiap urutan ayat yang membahas masalah ini, urutannya seperti itu. Yuzakkihim dulu, mensucikan. Baru yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, ay As-Sunnah. Ya, jadi maksiat menghalangi
bisa menghilangkan nikmat. Nikmat-nikmat tadi yang saya sebutkan. Wa qala Wahab ibn Munabbih, ini generasi tabi'in. Beliau ini ahli kitab, muallaf, masuk Islam karena penelitian di dalam kitab-kitab Samawiyah tentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya masuk Islam dan berguru kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernama Wahab ibn Munabbih. Dia punya hubungan kerabat dengan Abu Hurairah. Kalau tidak salah, mertua. Abu Hurairah itu mertuanya atau saudaranya, ya, saya lupa. Saudaranya yang menikah dengan anaknya Abu Hurairah. Namanya Hamman ibn Munabbih. Beliau ini pakar di bidang apa? Kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Karena dia kuasai kitab-kitab Samawi. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman. Paling banyak yang meriwayatkan kisah-kisah para anbiya terdahulu kita kenal dengan al-hikayah atau ar-riwayah al-israiliyat. Riwayat Israiliyat, ya. Tidak semua itu batil, ya. Ada yang baik sesuai dengan cerita yang Nabi sampaikan dalam hadis atau isyarat di dalam Al-Quran. Itu diambil oleh ulama tafsir. Tapi banyak juga yang batil, banyak yang batil, banyak. Tapi setelah beliau masuk Islam, beliau lebih ketat meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat. Bernama siapa? Wahab ibn Munabbih. Beliau katakan begini, qara'tu fi ba'di kutubillahi ta'ala anna iblisa ma qala fi ibadatihi qat alhamdulillah walau qalaha ma makarallahu ta'ala bih. Saya sudah membaca kitab-kitab Samawi, kata beliau. Dan saya temukan riwayat di kitab-kitab Samawi yang saya pernah baca, sesungguhnya iblis selama ia taat kepada Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekalipun iblis mengatakan alhamdulillah. Tidak pernah. Kenapa iblis tidak pernah mengatakan alhamdulillah? Al-i'timad 'alal amal. Dia merasa amalnya itu yang membuat dia selamat. Dia merasa dirinya itu yang hebat. Dia merasa bahwa dirinya inilah yang melakukan amal. Faham, ya? Tidak pernah bilang alhamdulillah. Selalu, ini dari saya nih. Saya hebat nih. Saya ahli taat nih. Saya ahli surga nih. Saya wali nih. Saya imam. Saya fulan, saya fulan. Saya seperti fulan, saya seperti fulan. Begitu terus. Akhirnya gak ada keterlibatan Allah di situ. Walau qalaha ma makarallahu ta'ala bih. Kata Wahab bin Munabbih dalam riwayat kitab-kitab Samawi, seandainya iblis mengucapkan sekali saja alhamdulillah di saat dia beribadah, maka dia tidak mungkin menjadi iblis yang saat ini kita kenal sebagai musuhnya Allah. Karena tadi al-i'timad 'alal amal, dia mengandalkan amalnya. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, gak ada sifat sombong, hancur. Karena yang dia lihat semua dari Allah. Gak ada bangga diri. Gak akan ada itu pernyataan dia, kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah, wa ana khairun minhu.
dan saya lebih baik daripadanya. Gak ada kalimat itu. Kalau dia beramal, semuanya dia yakini dari Allah. Amalnya itu dari Allah. Allah yang izinkan dan dia melafadzkan alhamdulillah. Seandainya dia mengatakan demikian, tidak mungkin dia mengucapkan kalimat-kalimat tadi yang menunjukkan keangkuhan, kesombongan, bangga terhadap dirinya. Luar biasa. Dan orang yang sudah punya penyakit ini, dia harus kerja keras menghilangkan penyakit sombong, bangga diri. Itu jangka panjang. Wa qala ba'dul 'arifin man lam yashkur an-ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Orang yang tidak mensyukuri, berkata para aulia dan kaum salihin, orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan cabut nikmatnya itu. Makanya jangan pernah memprotes. Jangan pernah mengkufuri nikmat. Dikasih makanan yang enak kan? Gak enak nih, gak suka. Jangan pernah keluarkan lafaz itu. Kalau tidak mau sudah, jangan dimakan. Apa nih makanan ini terus? Gak ada makanan yang lain? Agak enak ini. Itu. Suatu saat Allah cabut itu. Tapi kalau orang yang pandai bersyukur sekalipun sedikit, kayaknya alhamdulillah di pesantren itu zaman dulu nasi tempe, nasi tahu, nasi tempe, nasi tahu. Kadang tempe gak ada, nasinya ada. Pakai nasi garam. Saya pernah sama salah satu guru saya, itu makan nasi garam bertahun-tahun tuh. Dia gak punya uang. Tapi dia sabar. Sekarang Allah angkat derajatnya. Ya. Sampai dapat beasiswa di Mesir, doktor, punya sekolah, pegawai negeri, jadi guru di Jakarta Pusat, dan seterusnya. Karena tidak pernah memprotes nikmat Allah. Dia punya rumus sederhana, kalau ada makanan, makan alhamdulillah. Tidak ada makanan, ibadah, puasa. Nah kita kadang-kadang kang fufu ada, kang cakalang, dabu-dabu manta, dabu-dabu belacang, tempe, tahu, kerupuk lengkap. Masih lupa bilang alhamdulillah. Hanya bilang alhamdulillah sangat berat. Wah iblis ini gak pernah bilang alhamdulillah. Ya Allah terima kasih ini makanan. Kalau kita lakukan demikian, Allah yang janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, aku jamin, itu pakai taukid dalam ilmu bahasa Arab, penegasan, pasti aku tambahkan nikmat itu. Ini hal sederhana tapi punya efek yang sangat besar. Ya. Ada satu kisah, kisah ini luar biasa. Dibahas dalam kitab-kitab tarajum, ya, kitab-kitab manaqib para sufi. Hilyatul Auliya, ada juga di dalam kitab Tabaqatul Auliya, ada di dalam kitab Tazkiratul Auliya. Banyak ulama-ulama golongan sufi menulis biografi ini. Imamnya bernama Ibrahim bin Adham. Al-Imam Ibrahim bin Adham. Sufi kabir, waliun soleh, arif billah. Dia pernah lewat satu jalan. Di jalanan itu dia lihat ada seorang laki-laki, mohon maaf, kedua tangannya buntung, putus. Kedua kakinya juga terputus. Matanya buta. Kemudian badannya penuh dengan penyakit kusta. Tidak punya keluarga. Hidup seorang diri. Di emperan jalan. Orang-orang yang lewat kasihan, kasih makan lewat mulut. Karena tangan tidak ada. Kaki tidak ada. Dua tangan terputus, dua kaki terputus, mata buta, kulit penyakit kusta. Tidak punya keluarga. Hidup di jalanan, di pinggir jalan. Al-Imam Ibrahim bin Adham menyaksikan itu. Dia melihat tuh orang. Ekspresi wajahnya gak ada kesedihan. Yang luar biasa,
Orang itu selalu membaca doa, didengar oleh Ibrahim bin Adham. Alhamdulillah ala ni'amihi al-azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar dan anugerah-anugerah yang begitu besar. Tangan keduanya putus, kaki keduanya putus, mata buta, kusta, gak punya keluarga, hidup susah. Tapi bisa mengucapkan kalimat itu. Ta'ajjaba Ibrahim bin Adham. Al-Imam Ibrahim bin Adham ta'ajub. Dia syukuri apa ini? Nikmat apa yang disyukuri? Kadang kita yang sehat tidak pernah menyatakan kalimat syukur semacam itu. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat besar. Ya, jarang. Padahal dikasih sehat, tangan ada 2, kaki ada 2, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar. Tapi ini orang luar biasa. Dia ucapkan bukan sekali, terus menerus. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Akhirnya Ibrahim bin Adham mendekat kepada orang tersebut. Al-Imam Ibrahim bin Adham ingin mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Padahal mata buta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ibrahim, tahu nama. Assalamualaikum wahai Ibrahim bin Adham. Kaifa araftani? Kau kenal saya dari mana? Kau bisa tahu saya? Ya Ibrahim, ma jahiltu syai'an mundu araftullah. Wahai Ibrahim, saya tidak tahu apapun semenjak saya mengenal Allah. Saya mengenal segala sesuatu. Masya Allah. Saya ingin bertanya, tadi saya mendengar kau selalu mengucapkan pujian syukur kepada Allah. Mohon maaf, apa yang kau syukuri saat ini? Keadaanmu, 2 tangan kamu terputus, kedua kakimu terputus, matamu buta, kau kena penyakit kusta, tidak punya keluarga. Saya mendengar kabar engkau tidak punya keluarga. Maka dia menjawab, saya mengucapkan syukur karena Allah berikan saya lisanan dzakiran wa qalban syakira wa jasadan 'alal bala'i sabira. Karena Allah berikan apa? Lidah saya masih sehat sehingga saya masih bisa menyebut nama Allah. Hati saya masih diizinkan oleh Allah bersyukur kepadanya. Dan tubuh saya yang terkena penyakit, Allah berikan kekuatan saya sabar menerima ketetapannya. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada saya. Apa artinya kau punya dunia ini dengan kerajaannya? Kau jadi manusia paling kaya di dunia ini. Manusia yang hidupnya enak dari lahir sampai menjelang wafat. Tapi kamu tidak diberikan nikmat oleh Allah, menyebut namanya, mensyukuri nikmatnya, bersujud kepadanya, taat kepadanya, mengenal nabinya Muhammad SAW. Maka itu bukan nikmat, tapi itu istidraj, azab yang Allah tangguhkan untuk kau mendapatkan keburukan, siksaan di akhirat nanti. Ini tahu hakikat. Mengatakan lidah ini zikir nikmat. Kita ini senang kalau dapat uang, gembira, senang kalau dapat mobil, senang kalau dapat rumah. Tapi kita lupa bahwa hadir sesaat di majlis ilmu semacam ini nikmat terbesar yang jarang kita senang. Pulang, alhamdulillah, ya Allah saya diizinkan. Tapi kalau uang 1 minggu dia syukur. Padahal nikmat ini besar. Antum bisa sholat 5 waktu. Itu pemberian nikmat terbesar yang Allah berikan. Berapa miliar umat Islam saat ini? 2 miliar. Tidak semua diizinkan bisa sholat 5 waktu. Berapa jumlah manusia di alam semesta ini, di bumi ini?
Jumlahnya besar. Tidak semua dipilih masuk Islam. Berapa banyak manusia yang hidup di dunia ini? Tidak semua mengenal Nabi Muhammad. Wah, ini nikmat terbesar, nikmat terbesar. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita futuh, pembukaan ilmu, diberikan khusyuk, diberikan kita dekat kepada Allah, dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwafatkan kita husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqilan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.